Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini perwakilan dari kelompok 4 atau kelompok D akan sedikit memberikan penjelasan mengenai materi kami yang berjudul tentang kependudukan dan KB. Yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai merencanakan kehidupan dan pengertian KB serta kependudukan. Keluarga adalah kesatuan sosial terkecil di dalam masyarakat yang diikat oleh tali perkawinan yang sah. Keluarga yang dimaksud dalam hal ini adalah keluarga inti atau nuclear family yang terdiri pasangan suami istri dan anak-anaknya, bukan extended family atau keluarga besar yang terdiri dari keluarga inti ditambah anggota keluarga lain yang dekat, baik itu masih ada hubungan darah atau nasab seperti bapak atau ibu, saudara kandung, maupun yang ada hubungan perkawinan seperti mertua atau ipar. Keluarga berencana menurut istilah adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri dalam mendapatkan objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, serta mengatur interval di antara kehamilan dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Keluarga berencana atau KB merupakan pengaturan rencana kelahiran anak dengan melakukan suatu cara atau alat yang dapat mencegah kehamilan. KB bukanlah berarti birth control, yang konotasinya pembatasan atau mencegah kelahiran, yang mana hal tersebut bertentangan dengan tujuan perkawinan, yaitu melanjutkan keturunan. Sedangkan kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, serta lingkungan. Ilmu kependudukan dimaksudkan untuk memberikan pengertian yang lebih luas daripada demografi, sebab sejumlah ahli demografi telah menggunakan istilah demografi untuk menunjuk pada demografi formal, demografi murni, atau terkadang demografi teoretisil dari perubahan tersebut. Kemudian, materi yang selanjutnya adalah mengenai pandangan ulama tentang ketentuan KB atau keluarga berencana. Pandangan ulama mengenai program KB terbagi menjadi dua, yaitu ada ulama yang memperbolehkan dan ada juga yang melarangnya. Di Indonesia, salah satu yang membolehkan program KB ialah MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Menurut Majelis Ulama Indonesia, ajaran Islam membenarkan program keluarga berencana atau KB. Sementara itu, ulama yang melarang KB salah satunya adalah Abu A'la Al-Maududi. Beliau berpendapat bahwa barang siapa yang mengubah perbuatan Tuhan dan menjalani undang-undang fitrah adalah memenuhi perintah setan, dan setan itu adalah musuh manusia. Kemudian, materi yang selanjutnya mengenai dampak program keluarga berencana. Dampak program KB dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Untuk dampak positifnya, yang pertama, dapat membantu menurunkan angka kepadatan penduduk. Kemudian, sebagai penanggulangan masalah kesehatan reproduksi. Kemudian, dapat membantu mengatasi masalah ekonomi keluarga. Dan yang terakhir adalah menjamin pendidikan pada anak untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk dampak negatif, alat kontrasepsi yang menjadi efek samping dari dampak negatif program KB masih menjadi perdebatan karena tidak semua orang mengalami hal yang sama. Hal ini bergantung pada jenis alat kontrasepsi yang digunakan dan kondisi tubuh dari pemakainya. Gejala umum yang biasa diderita oleh pemakai alat kontrasepsi adalah pusing dan mual. Selain itu juga, pada saat ini, alat kontrasepsi, contohnya kondom, sering disalahgunakan oleh banyak orang. Kondom yang pada hakikatnya digunakan sebagai alat kontrasepsi dalam program KB malah digunakan orang untuk berbuat zina yang bertujuan untuk mencegah kehamilan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan.
Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu mengkritisi program KB dan kependudukan. Kebijakan kependudukan adalah langkah-langkah dan program yang membantu tercapainya tujuan, yaitu tujuan ekonomi, sosial, demografis, dan tujuan-tujuan umum lain dengan jalan memengaruhi variabel-variabel demografi, yaitu besaran penduduk dan pertumbuhannya. Kebijakan kependudukan dapat dibedakan antara kebijakan yang memengaruhi variabel-variabel kependudukan dan kebijakan yang menanggapi perubahan dalam bidang kependudukan. Kebijakan kependudukan yang memengaruhi variabel kependudukan adalah keluarga berencana. Di Indonesia, melalui program ini, jumlah kelahiran di Indonesia diharapkan dapat dikontrol sehingga jumlah penduduk Indonesia yang demikian banyak dapat ditekan pertumbuhannya. Setiap negara mempunyai kebijakan kependudukan yang berbeda untuk mengatasi masalah-masalah penduduk yang dihadapi di negaranya. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap tahunnya jumlah penduduk bertambah, sedangkan luas wilayah akan selalu tetap. Ditambah saat ini angka harapan hidup semakin tinggi. Itu artinya jumlah kelahiran yang tidak mungkin diimbangi dengan terjadinya kematian karena tolak ukur pengendalian penduduk adalah saat angka kelahiran dan kematian rendah. Banyaknya jumlah penduduk sudah kita mulai rasakan berbagai masalah yang ditimbulkannya saat ini seperti pengangguran, masalah pangan, kemacetan, sampah, transportasi, alih fungsi lahan, dan masih banyak persoalan lain akibat pertambahan penduduk yang tidak terkendali. Program KB yang dilaksanakan tidak bersifat memaksa, tetapi dilaksanakan dengan menanamkan nilai-nilai pada masyarakat tentang makna membangun keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Yang selanjutnya yaitu hukum KB menurut Islam. Keluarga berencana berarti pasangan suami istri yang telah mempunyai perencanaan yang konkret mengenai kapan anaknya diharapkan lahir, agar setiap anaknya lahir disambut dengan rasa gembira dan syukur, dan merencanakan berapa anak yang dicita-citakan, yang disesuaikan dengan kemampuannya dan situasi kondisi masyarakat dan negaranya. Dalam Al-Quran terdapat sejumlah ayat yang memberikan petunjuk yang perlu kita laksanakan dalam kaitannya dengan KB atau keluarga berencana. Di antaranya ialah yang pertama yaitu firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Yang kedua firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah amal baik untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Dan surat yang ketiga yaitu firman Allah dalam surat Al-Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Firman yang keempat yaitu surat Al-Ahqaf ayat 15 yang artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa petunjuk yang perlu dilaksanakan dalam KB adalah yang pertama, terpeliharanya kesehatan ibu dan anak, terjaminnya keselamatan jiwa ibu karena beban jasmani dan rohani selama melahirkan. Menyesuaikan dan memelihara anak serta timbulnya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dalam keluarga. Yang kedua, terpeliharanya kesehatan jiwa, kesehatan jasmani dan rohani, serta tersedianya layanan pendidikan bagi anak.
Yang ketiga, terjaminnya keselamatan orang tua yang dibebani kewajiban mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Jadi, petunjuk yang perlu dilaksanakan dalam KB antara lain menjaga kesehatan istri, mempertimbangkan kepentingan anak, dan memperhitungkan biaya hidup berumah tangga. Dalam hadis Nabi diriwayatkan, hadis ini menjelaskan bahwa suami dan istri mempertimbangkan tentang biaya rumah tangga selagi keduanya masih hidup. Jangan sampai anak-anak mereka menjadi beban bagi orang lain. Dengan demikian, pengaturan kelahiran anak adalah dipikirkan bersama. Dalam Al-Quran dan hadis tidak ada nas yang melarang atau memerintahkan KB secara eksplisit, karena hukum ber-KB harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam. Akan tetapi, dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang berindikasi tentang diperbolehkannya mengikuti program KB, yakni karena mengkhawatirkan keselamatan jiwa atau kesehatan ibu. Bahkan proteksi mudarat atau dampak buruk KB harus didahulukan daripada mengambil manfaat dari KB itu sendiri. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.